Presiden Prabowo Subianto merombak 5 kementerian di Kabinet Merah Putih dan melantik 1 menteri baru. Menteri Haji dan Umroh ini menjadi reshuffle kabinet kedua sepanjang 10 bulan pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran. Senin sore Presiden Prabowo melantik 4 menteri baru Kabinet Merah Putih, diantaranya Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, dan Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin. Selain itu, Presiden juga melantik Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan sementara dijabat oleh Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, dan Menteri Pemuda dan Olahraga yang hingga saat ini belum dilantik Presiden. Sementara itu, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menggelar rapat di Kemenko Polkam. Usai Menko Polkam sebelumnya, Budi Gunawan di reshuffle oleh Presiden Prabowo Subianto. Syafri ditunjuk Presiden sebagai Menko Polkam ad interim dan telah mendapat arahan dari Prabowo Subianto memimpin Kemenko Polhukam. Salah satu arahan dari Presiden ke Syafri diantaranya diberi kewenangan untuk melakukan langkah-langkah strategis agar pekerjaan di Kemenko Polkam bisa berjalan lancar. Jabatan Wakil Menko Desmond Tarigan Administrasi dan melanjutkan tugas pokok dari Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Polkam, dan saya diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah yang efisien, efektif, agar supaya semua pekerjaan bisa berjalan lancar. Lalu untuk membahas reshuffle kabinet yang telah dilakukan Presiden Prabowo pada Senin kemarin, kita sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia, Bung Jayadi Hanan. Selamat malam, Bung Jayadi. Malam, Muradi. Nanti juga akan bergabung melalui sambungan virtual menyusul ada politisi Partai Gerindra nanti akan bergabung menyusul Hendar Sammarantoko. Saya akan ke Bung Jayadi dulu. Bung Jayadi, kalau melihat sekarang ada 2 posisi menteri yang belum dilantik ya. Yang satu masih ad interim, masih dijabat sementara oleh Menhan, Menko Polkam, yang satu Menpora. Nah, kalau Anda punya analisis nggak soal maknanya kenapa ini tidak langsung diisi? Kalau biasanya kan pergantian menteri ini langsung diisi. Apakah ini menunjukkan bargaining politik antara partai-partai? Pertama, satu bisa jadi itu ya. Jadi Presiden perlu melakukan konsolidasi terlebih dahulu. Karena dia kan terkait dengan apakah itu akan diisi oleh partai, apakah atau tidak ya. Itu satu. Yang kedua, itu juga menunjukkan bahwa memang diakui atau tidak, reshuffle kabinet ini adalah respon cepat Presiden Prabowo terhadap perkembangan situasi pasca demo besar pada Agustus awal September lalu kan. Jadi ada 3 yang paling tidak direspon oleh reshuffle ini. Satu, terkait dengan masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan terkait ekonomi, yaitu Menteri Keuangan. Yang kedua, soal yang terkait dengan keamanan, ini politik Menko Polkam. Ya. Dan yang ketiga, soal respon terhadap nama-nama yang negatif di mata publik. Ya, misalnya Budi Aris Setiaji, ya. Kemudian juga Abdul Qadir Karding, ya. Dulu dia bicara soal, sempat viral juga kan, soal kabur aja dulu itu ya. Kemudian belakangan walaupun ada menteri lain juga yang ikut viral ya. Soal main domino itu. Jadi 3 itu yang saya lihat ya. Nah, kembali ke soal misalnya Menko Polkam. Memang sejak awal kita sudah bertanya-tanya kan, selama peristiwa yang cukup membuat kita prihatin kemarin itu dan demo besar itu, kemana sebetulnya Pak Budi Gunawan? Beliau tampak lebih banyak di belakang ya. Yang lebih banyak muncul memang Pak Safri kan. Tapi biasanya kalau soal-soal keamanan nasional dalam negeri seperti berhadapan dengan demo atau kerusuhan, biasanya yang mengambil leading sektornya biasanya Menko Polkam ya. Tapi tidak gitu. Nah, jadi ada kabar sepertinya katanya sedang tidak baik kesehatannya begitu. Iya, tapi kan negara lebih genting ya. Iya, biasanya kan kalau tidak terlalu parah biasanya menteri-menteri akan mengutamakan itu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, kan posisi Menko Polkam ini agak menarik kan?
dia bukan wakil partai, tapi dianggap dekat dengan petinggi partai kan, terutama dan itu menjadi menarik karena petinggi partai yang dimaksud adalah tadinya berada di tampaknya oposisi, sekarang antara oposisi dan tidak, disebut dengan penyeimbang gitu ya. Nah, apakah ada pertimbangan politik itu ketika Pak Prabowo mau mengganti? Itu berarti kan perlu dicari figur yang pertama, figur yang apa namanya, meskipun tidak dekat dengan PDIP katakanlah begitu, tapi bisa menjadi jembatan komunikasi langsung lewat itu kepada Pak Prabowo. Karena tampaknya tidak dalam waktu dekat PDI akan masuk tampaknya ya, karena sudah menyatakan di Bali kemarin sebagai partai penyeimbang. Nah, itu yang kedua, memang posisi Menko Polhukam adalah posisi yang sangat senior ya. Oke. Dan sebagaimana dicerminkan oleh Pak Budi Gunawan dari pengalamannya, usia, senioritas secara pekerjaan dibandingkan dengan yang lain. Maka perlu dicari figur-figur yang senior untuk itu, dan itu kan tidak banyak. Ya. Nah, sebelum saya tanyakan siapa sosok spesifik yang sepertinya nanti bisa menjadi definitif seorang Menko Polhukam dan Menpora, saya ingin juga tanya atau minta pendapatnya soal 5 menteri yang kemarin juga di reshuffle. Ya. Nah, langkah ini artinya secara keseluruhan sudah tepat di tengah dinamika politik yang sepertinya agak memanas akhir-akhir ini? Itu respon awal yang cukup baik. Oke. Tapi pertama harus ditunggu dulu bagaimana langkah-langkah mereka ke depan. Yang kedua, kan apakah ini hanya sampai sini? Oke. Atau akan dilanjutkan lebih jauh oleh Pak Prabowo kan? Gitu. Itu yang menarik. Misalnya melanjutkan itu, misalnya Pak Prabowo merespon lebih jauh dengan cara merampingkan kabinet. Oke. Merampingkan kabinet itu mungkin bisa gradual sifatnya, karena kan tidak mudah, harus berhubungan dengan partai dan sebagainya. Saya kira misalnya kalau Pak Prabowo niat merampingkan kabinet, cara paling mudah, maksud cara lebih mudah adalah misalnya mengurangi jumlah wakil menteri. Oke. Nah, cara mengurangi jumlah wakil menteri itu misalnya wakil menteri yang diangkat jadi menteri sekarang nggak usah diisi lagi misalnya. Oke. Misalnya. Oke. Dan sebagainya. Juga ada wakil menteri yang kemarin tertangkap ya, Bang Noel ya. Itu juga gitu. Jadi kita akan lihat ke situ. Oke. Jadi tadi sudah ada respon terhadap situasi ekonomi, kebijakan ekonomi, respon terhadap situasi keamanan, dan respon terhadap kontroversi sejumlah nama pejabat negara. Jadi dari sisi kategori itu langkah awalnya udah cukup baik. Nah, soal apakah pilihannya tepat atau tidak, nah itu kan soal lain. Oke, itu soal lain. Tapi kategorinya sudah masuk tuh ya. Oke. Ya. Nah, misalnya ada masalah, misalnya orang mulai berdiskusi banyak soal Purbaya Yudi Sadewa kan, mulai banyak berdiskusi itu, apalagi dengan pernyataan yang cukup menarik perhatian kemarin ya. Kita sudah bergabung juga Bung Hendar Sam Marantoko dari Partai Gerindra. Selamat malam, Bung Hendar Sam. Bung Hendar Sam, bisa dengar suara? Oke, baik. Nah, ini kalau tadi saya tanya ke Bung Jayadi soal tepat atau tidaknya, saya langsung tanya ke rolling party-nya yang sudah sepertinya tahu suasana kebatinan di internal pemerintahan begitu, karena kemarin juga Pak Prabowo langsung mengumpulkan anggota-anggota DPR dari Partai Gerindra untuk mendiskusikan salah satunya saya yakin soal reshuffle ini. Nah, apakah dipanggilnya para politisi Partai Gerindra ke kediaman Pak Prabowo kemarin ini benar-benar memberikan arahan bahwa reshuffle yang dilakukan kedua kalinya saat ini benar-benar perlu dilakukan menurut Anda? Ya, sebenarnya itu adalah 2 agenda yang berbeda, tapi mungkin dilakukan di satu hari. Bahwa agenda pertama itu memang mengenai masalah reshuffle di sore hari, kemudian agenda kedua bertemu dan mengumpulkan para anggota DPR RI. Nah, dalam sebagaimana kita ketahui, agenda pertama di sore hari tentang masalah reshuffle, yang kedua mengumpulkan anggota DPR terkait dengan masalah ya kurang lebih dinamika yang terjadi belakangan ini, sehingga banyak timbul gejolak di masyarakat, terutama di lapangan juga, yang tuju ya objeknya kepada salah satunya kepada DPR. Dan oleh karena itu kemudian Pak Sekjen kita, Mas Sugiono juga sudah menyampaikan bahwa dalam pertemuan tersebut ya untuk diberikan pengarahan-pengarahan khusus supaya menjaga citra partai ya sesuai dengan sesuai dengan gambaran partai yang sebenarnya, citra partai tanpa harus pencitraan itu penting sekali buat kita ya, tetap genuine tapi juga harus tetap menjaga, jangan juga
flexing kan seperti itu ya, menjaga tutur kata, adab dan lain sebagainya. Tentu hanya ini menjadi koreksi kita bersama bahwa teman-teman kita mungkin di partai lain mengalami objek yang disorot oleh masyarakat. Nah, tentunya ini koreksi kita bersama untuk ke depannya. Baik. Jadi itu dua hal yang berbeda menurut saya. Baik, Bung Indarsam, tadi juga saya tanya ke Bung Jayadi bahwa saat ini masih ada 2 menteri yang kosong, Menko Polkam dan Menpora. Nah, mengapa dikosongkan, tidak langsung saja dilantik atau diganti, dimunculkan sosok yang menggantikannya? Apakah ini juga salah satu jadi bargain partai-partai politik termasuk Partai Gerindra? Saya akan tanyakan hal itu setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetap bersama kami. Pikir semua air mineral itu sama, le mineral itu beda. Itu benar, karena Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetesnya melewati lapisan bebatuan alami, menjadikan Le Mineral satu-satunya dengan kandungan mineral esensial yang tercantum di kemasannya. Inilah yang membuat airnya lebih sehat dan lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Mulai 25 kalsium, 콜라겐, 부르크랑, 꿀리크리프, 툴랑 크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐, susu awet muda. Tiap orang punya semangatnya masing-masing untuk memberikan yang terbaik. Terima kasih untuk kamu yang tidak bercerita, tapi selalu semangat 100%. Kopi Kapal Api, jelas lebih enak. Ada promo spesial, beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan pouch, gratis toples serbaguna. Yuk koleksi toples sebanyak-banyaknya, ada 8 resep baru Chef Bilgos juga. Bisa masak spesial setiap hari. Beli kecap sedap kedelai hitam spesial dari Wings Food. Aku pikir semua air mineral itu sama, le mineral itu beda. Itu benar, karena Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetesnya melewati lapisan bebatuan alami, menjadikan Le Mineral satu-satunya dengan kandungan mineral esensial yang tercantum di kemasannya. Inilah yang membuat airnya lebih sehat dan lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Mulai 25 kalsium, 콜라겐, 부르크랑, 꿀리크리프, 툴랑 크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐, susu awet muda. Lawan ketombe dengan Zinc Cool Booster baru. Deo Active Scalp Technology lawan 3 jenis ketombe. Boost sensasi dingin with glacier water and mint. Zinc Cool Booster. Ketombe, no worries. Lion. Aku pikir semua air mineral itu sama, le mineral itu beda. Itu benar, karena Le Mineral melakukan ratusan eksplorasi ke berbagai pegunungan vulkanik demi mendapatkan sumber mata air terbaik. Setiap tetesnya melewati lapisan bebatuan alami, menjadikan Le Mineral satu-satunya dengan kandungan mineral esensial yang tercantum di kemasannya. Inilah yang membuat airnya lebih sehat dan lebih segar. Kayak ada manis-manisnya. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi. Mulai 25 kalsium, 콜라겐, 부르크랑, 꿀리크리프, 툴랑 크로포스. No worries, 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐, susu awet muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada era transformasi digital saat ini, media televisi dituntut untuk mampu beradaptasi dengan baik dalam upaya menyampaikan informasi terkini kepada khalayak dengan cepat, mudah, serta jangkauan yang luas. Saya Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, mengucapkan selamat ulang tahun ke-14 kepada Kompas TV. Semoga Kompas TV dapat terus menjadi media yang independen, terpercaya dengan informasi yang kredibel, serta memberikan edukasi dan inspirasi bagi seluruh masyarakat. Melalui konten berita dan program-program berkualitas, Kompas TV diharapkan dapat terus berkembang. 14 tahun Kompas TV, Harmonisia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita lanjutkan perbincangan malam hari ini. Tadi saya ke politisi Partai Gerindra, Bung Hendar Samratoko. Bung Hendar Sam, saya tadi sebelum jeda bertanya, 2 posisi menteri saat ini kosong. Menko Polkam, seorang menteri koordinator yang masih belum diisi, masih ada interim diisi oleh Menhan, Pak Syafri Samsudin, dan Menpora. Nah biasanya kalau reshuffle kan langsung diisi sosok-sosok pilihan begitu, yang dipilih langsung oleh Presiden. Tapi kenapa saat ini dikosongkan terlebih dahulu? Apa alasannya? Apakah ini jadi juga alasan bargain-bargain partai politik termasuk Partai Gerindra? Saya nggak mau berspekulasi masalah itu, tapi kalau mengutip apa yang dikatakan oleh Pak Mensesnek bahwa satu posisi Menpora sedang berada di luar kota, dan satu memang saya melihat bahwa memang masih mencari sosok yang tepat untuk itu. Nah, dan gambaran atau bayangan yang ada saat ini ya di depan mata itu ada pada Pak Syafri Samsudin, kan gitu. Melihat dan merujuk kepada pengalaman beliau yang memang sudah tidak perlu kita ragukan lagi, dan oleh karena posisi beliau juga yang memang dekat dengan Pak Presiden Prabowo, sehingga oleh karena itu bisa memberikan masukan-masukan yang komprehensif dan juga betul-betul tepat seperti itu. Jadi tidak perlu terburu-buru, saya rasa. Kalau memang itu diharapkan, kita ingin mengharapkan sesuatu hasil yang maksimal terkait dengan masalah kinerja kita ke depannya. Toh ini juga masih bisa plot ini masih bisa diisi. Nah pentingnya posisi contoh ya, posisi wakil menteri Wamenpora kan gitu kan. Inilah pentingnya posisi wakil menteri. Ketika posisi menteri itu sudah tidak saat ini kosong, oleh karena itu oleh Wamen ya. Iya, seperti itulah. Makanya perdebatan kita tentang masalah Wamen perlu atau tidak perlu, ya akhirnya kan bisa terjawab dengan salah satu momen ini, bahwa ketika posisi menteri kosong, Wamen bisa mengisi hal tersebut seperti itu. Nah, kalau gitu saya ke Bang Jayadi lagi. Bung Jayadi, kalau semisal nanti Pak Syafri Samsudin ini menjadi Menko Polkam definitif, apa yang akan terjadi kira-kira? Ya berarti akan ada Menhan yang baru kan? Kan nggak mungkin cuma diisi wakil menteri. Betul. Nah itu yang jadi pertanyaan. Tetapi kan di Menhan yang baru kan ada Wamenhan Pak Doni, ya, yang cukup senior juga di tentara, yang juga sudah lama di situ. Sebelumnya kan Sekjen Kemenhan kalau nggak salah ya. Jadi bisa saja yang bersangkutan naik gitu. Dan nanti Wamenhan mungkin tidak diisi. Itu tadi yang saya bilang tadi. Sekaligus itu merampingkan kabinet dengan cara mengurangi wakil menteri tanpa harus menunjuk orang-orang baru gitu. Itu kan salah satu cara merampingkan gitu. Dan saya tadi tertarik dengan pernyataan Anda bahwa Menko Polkam itu biasanya orang dekat Presiden meskipun bukan orang partai, dari rezim ke rezim. Iya betul. Ini selalu punya posisi strategis Menko Polkam. Nah, bagaimana dengan Pak Syafri? Kedekatan Pak Syafri kan semua orang tidak meragukan kedekatan beliau itu ya, secara personal maupun secara profesional. Dan secara kepartaian kan gitu. Jadi mereka sudah lama sekali bersatu, dan kita tahu pengalamannya sudah sangat panjang. Jadi saya kira sudah tahu persis gerak dan tingkah masing-masing, sehingga lebih mudah, pasti itu akan memudahkan komunikasi, dan itu berarti kan akan lebih memudahkan Pak Prabowo untuk memastikan agar situasi keamanan dalam negeri betul-betul terpantau langsung gitu, hands on gitu. Tidak harus diakui ya, ada semacam mungkin informasi yang kurang atau informasi yang tidak cepat sampainya, sehingga kemudian ada kesan peristiwa Agustus lalu itu ada kekurangan dalam penanganannya ya. Oke, satu lagi posisi yang kosong adalah Menpora. Saat ini yang mencuat namanya ada 2 nama setidaknya ya saat ini yang diperbincangkan publik, ada nama Raffi Ahmad dan Putri Komarudin dari Golkar. Putri Komarudin dari Golkar ya. Nah ini bagaimana lihat posisi Menpora ini kalau memang diisi kembali oleh kader Golkar nanti? Iya, saya ini nggak apa-apa lah spekulasi ya. Kita kan orang dari luar.
Menteri P2MI, P2MI, oke. itu kan dari PKB, diganti sama menteri dari Golkar. Oke. Ya kan? Jadi kalau hitung-hitungan politik, kan PKB tidak punya kesalahan apa-apa secara partai untuk dihukum, dikurangi menterinya. Itu kan logika ini, logika transaksi politik ya. Jadi logis kalau misalnya menteri yang Menpora diberikan kepada PKB. PKB juga pernah memegang posisi Menpora dulu ya. Pernah gitu. Atau itu berarti kan Golkar kan sudah dapat yang menteri P2MI, mungkin jadi tukar gitu ya. Tetapi bisa juga Presiden memberi pengertian kepada PKB, menteri Anda dikurangi satu, tapi mungkin ada ganti yang lain. Tetapi Putri Komarudin itu posisinya sekarang di anggota DPR dia. Anggota DPR ya. Sehingga tetap diberikan kepada Golkar sebagai jatahnya Golkar gitu. Oke, berarti kalau gitu saya singkat saja ya Bung Hendarsam, karena saya harus tanyakan ini, apakah juga ada urgensinya dari Partai Gerindra untuk mengisi posisi-posisi menteri yang kosong ini? Kalau memang Golkar sudah ada jatahnya, mungkin Gerindra nanti yang bisa mengusulkan nama di Menpora. Tahu-tahu Bung Hendarsam yang jadi. Itu kan kita kembalikan lagi lah kepada Pak Presiden. Baik. Itu kan udah bahasa yang itu lazim kita sampaikan. Hak prerogatif presiden dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Tentukan kan oleh karena itu semua partai juga mengerti posisi konstitusi presiden dalam hal ini. Jadi kita kembalikan lagi ya kepada Pak Presiden untuk menentukan hal tersebut. Karena itu memang hak prerogatif presiden, sehingga apa yang diputuskan oleh presiden, Partai Gerindra akan mengikuti, begitu ya kira-kira. Ya, maksud saya kalau memang itu tidak diganti ke PKB, presiden perlu menjelaskan dulu kepada PKB kan. Perlu waktu sedikit lah. Baik, terima kasih Bung Jayadi, Bung Hendarsam telah berdiskusi malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Kita tunggu nanti siapa yang akan mengisi sosok-sosok penting, sosok-sosok yang potensial untuk mengisi posisi Menko Polkam dan juga Menpora. Terima kasih, sampai jumpa lagi, sehat selalu.